Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemurahan dan kemudahan kepada kita semua hingga malam hari ini kita bisa mampu melaksanakan ibadah puasa dan akan kita lanjutkan sama-sama kita untuk melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan karunia nikmat Allah yang senantiasa dicukupkan kepada kita, senantiasa juga kita diberi kemampuan untuk bisa menjadikan nikmat itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, doa juga merupakan bagian daripada ibadah. Doa merupakan suatu tanda keimanan seseorang dan kepasrahan diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah, sikap kita dalam berdoa benar-benar harus diperhatikan agar doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sikap kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunjukkan adalah hendaklah kita tidak kecewa dengan apapun yang menjadi jawaban Allah atas doa yang kita panjatkan. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang meyakini bahwa setiap keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung kebaikan di dalamnya. Lebih dari itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha mengetahui keputusan yang terbaik untuk hambanya. Sedangkan kita sebagai hambanya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terbaik untuk kita. Olehnya itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar menghadirkan hati kita, menunjukkan sikap kita bahwa kita benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa para jamaah, kita serahkan saja jawabannya dari doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari perjalanan hidup para nabi dan rasul sebagaimana salah satu yang diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Maryam ayat 4.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ia berkata, yaitu Nabi Zakaria, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Jamaah rahimakumullah, Nabi Zakaria alaihissalam mengawali doanya dengan pernyataan bahwa beliau tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang Allah berikan dalam hidupnya. Semua pemberian Allah tentu adalah keputusan yang terbaik yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Saat Nabi Zakaria berdoa, usianya telah demikian tua, tulang-tulangnya telah lemah, rambutnya memutih dan beruban. Namun hingga di usianya itu Nabi Zakaria belum kunjung diberikan keturunan. Artinya para jamaah, beliau telah melewati kehidupan yang cukup panjang. Tetapi harapannya untuk mendapatkan keturunan belum dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah rentang waktu demikian lama dalam keadaan seperti itu, beliau telah enggak pernah kecewa atas keputusan-keputusan yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Tak cukup Nabi Zakaria para jamaah, demikian juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berharap bapaknya beriman. Dalam berdakwah banyak mengalami hambatan, rintangan, dan kaumnya banyak yang enggak beriman. Lagi-lagi diabadikan dalam Al-Quran juga di surat Maryam ayat 48 yang artinya, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Jamaah rahimakumullah, bayangan kita para jamaah, barangkali di antara kita atau bisa jadi saya pribadi, terkadang dalam hati terbenak, demikian banyak doaku yang saya panjatkan, tak seberapa yang dikabulkan. Tentu ungkapan hati yang seperti itu kurang bijak. Karena para jamaah, doa yang kita pinta tak sebanding dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu banyak Allah berikan kepada kita tanpa kita pinta. Dan kita harus memiliki akidah yang tepat, bahwa apapun keputusan Allah yang diberikan kepada kita, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dengan sikap yang seperti itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa fokus dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Bukan kita senantiasa berpikir, berangan-angan terhadap apa yang kita pinta yang belum diberikan Allah kepada kita. Kalau itu yang terjadi para jamaah, kita tidak bisa bersikap qanaah, menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal Quran menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada kita, pada hambanya, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Dengan begitu para jamaah, keputusan Allah terhadap doa yang kita panjatkan, yakinlah itu adalah yang terbaik. Sehingga kita bisa lebih banyak bersyukur terhadap apa yang ada dalam diri kita. Bukan sebaliknya, terlalu tinggi angan-angan, terlalu kita menghitung-hitung doa kita,
Sehingga yang pada akhirnya kita kurang bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dan pada akhirnya kita akan kecewa. Padahal di ayat yang sudah saya nukil tadi, para nabi rasul pendahulu kita tidak akan pernah merasa kecewa. Padahal beliau adalah pilihan Allah, utusan Allah. Kurang apa dekatnya dengan Allah. Tapi para nabi rasul senantiasa berkeyakinan itu adalah terbaik dari Allah. Yang kedua, para jamaah, hendaklah kita senantiasa merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rabbi syakiyya. Dengan begitu insya Allah kita akan senantiasa tunduk tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada, yang kita miliki, yang kita rasakan adalah terbaik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah senantiasa mengijabah doa kita dan kita mampu menerima doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.